Halo warga rebahan. Nah, gimana kabar kalian nih? Mudah-mudahan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Promised Neverland. Film ini merupakan live action dari versi animenya yang dirilis pada tanggal 18 Desember 2020 di Jepang. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung aja putar intronya. Senangnya hatiku turun panas demamku. Kini aku bermain dengan ria. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah panti asuhan yang dinamakan Grassfield House. Panti tersebut dipenuhi banyak anak-anak dari berbagai kalangan usia. Mereka diasuh oleh seorang wanita yang mereka sebut Mama Isabella. Terlihat bahwa di panti tersebut sangat menyenangkan dan penuh dengan kehangatan. Mereka makan bersama, bermain bersama, dan juga belajar bersama. Grassfield House memiliki peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh anak-anak, yaitu mereka tidak boleh keluar dari pagar pembatas dan mendekati gerbang utama. Seperti panti pada umumnya, satu persatu anak di sana akan diadopsi oleh keluarga baru. Terdapat 3 anak tertua sekaligus terpintar di panti asuhan tersebut. Mereka adalah Emma, Norman, dan Ray. Suatu hari seorang anak bernama Pony diadopsi dari panti asuhan tersebut. Ia lalu mengucapkan perpisahan kepada teman-temannya yang lain. Kemudian Pony diantarkan menuju gerbang utama oleh Mama. Setelah kepergian Pony, Emma dan Norman menemukan boneka kesayangan Pony yang tertinggal. Keduanya memutuskan untuk mengantar ke gerbang utama. Di gerbang utama mereka hanya melihat sebuah mobil. Pada saat itu betapa terkejutnya mereka melihat Pony yang sudah tidak bernyawa di dalam mobil tersebut. Pony ditusuk dengan setangkai bunga di dadanya. Kemudian terdengar suara yang mendekati tempat tersebut. Emma dan Norman segera bersembunyi di bawah mobil. Di sana mereka lihat beberapa iblis yang berbicara dengan Mama. Tidak diduga tempat yang selama ini mereka pikir sebagai rumah ternyata merupakan tempat peternakan manusia yang nantinya akan dipersembahkan gitu kepada iblis-iblis tersebut. Dan Mama yang sangat mereka sayangi adalah pelayannya. Beruntung Emma dan Norman berhasil lari dari tempat itu sebelum ketahuan. Namun sayangnya mereka meninggalkan boneka Pony yang menimbulkan kecurigaan pada Mama. Sementara Emma dan Norman yang berhasil kabur masih tidak percaya akan apa yang mereka lihat. Pantas saja anak-anak yang diadopsi tidak pernah mengirimkan surat atau berkunjung lagi. 私たちは食べられるために生きてる。 Keesokan harinya, Emma dan Norman berusaha bersikap seperti biasanya di depan Mama. Saat jam bermain, mereka pergi melewati batas untuk menemukan jalan keluar dari tempat itu. Setelah berlari cukup jauh, mereka melihat tembok raksasa yang mengelilingi tempat tersebut. Mungkin mereka bisa saja kabur melewati tembok itu. Namun bagaimana dengan anak yang lainnya yang rata-rata di bawah umur 5 tahun? Mereka pun kembali sembari memikirkannya cara untuk kabur bersama. Tak diduga ternyata Mama selama ini menanamkan sebuah chip di tubuh mereka untuk memantau pergerakan mereka. Chip tersebut ditanamkan di telinga masing-masing anak. Keesokan harinya, Emma dan Norman kembali pergi keluar pembatas. Mereka menyiapkan tali gitu ya. Di sana mereka bertemu dengan Ray yang ternyata telah mengikuti mereka. Emma dan Norman menceritakan tentang Grassfield House yang sesungguhnya kepada Ray. Ray yang mendengar hal tersebut menyarankan kepada mereka untuk kabur bertiga dan meninggalkan anak-anak yang lain. Karena Ray tahu bahwa membawa anak-anak yang lain sangatlah mustahil. Tetapi Norman menolak saran itu dan tetap teguh ingin menyelamatkan semuanya.
Sejak hari itu, Emma, Norman, dan Ray mulai bekerja sama untuk kabur dan semua anak-anak di panti asuhan tersebut. Saat berdiskusi di perpustakaan, mereka menemukan kode yang terselip di setiap buku, yang menuliskan bahwa mereka harus kabur dari tempat tersebut. Kode tersebut dikirim oleh seseorang yang bernama William Minerva. Berarti ada juga orang-orang yang mendukung mereka dari luar. 農園真実危険 Keesokan harinya, Mama memperkenalkan pengasuh tambahan yang bernama Sister Crown. Tentu saja Sister Crown datang bukan untuk mengasuh mereka, melainkan untuk mengawasi mereka. ただ見張りでいればそれでいい Keesokannya, sambil bermain, Emma dan Norman mulai melatih anak-anak dari segi fisik dan kemampuan berpikir mereka. Hal itu dilakukan agar mereka semua bisa kabur dari tempat itu. 敵がどう動くかを考えるんだよ Kemudian Sister Crown mendekati mereka dan mengajak main kejar-kejaran. Emma, Ray, dan Norman memanfaatkan hal itu agar anak-anak bisa mengenali musuh mereka. Tak disangka walaupun Sister Crown gemuk, ternyata Sister Crown memiliki kecerdikan untuk menangkap anak-anak. Namun sayang Norman dan Ray berhasil memenangkan permainan itu. Saat itu Sister Crown sadar bahwa kecerdikan dan kepintaran anak ini tidak bisa diremehkan. Di balik sikapnya itu, Sister Crown ternyata memiliki ambisi yang terselubung, di mana dia berniat untuk menjadi mama di panti asuhan tersebut dan menggantikan Mama Isabella. Oleh sebab itu dia berusaha keras untuk mencari bukti dan pelarian dari anak-anak panti agar bisa dilaporkan ke pusat. Dengan begitu Mama Isabella akan mendapatkan teguran dan dihukum mati. Setelah hari itu, Mama dan Sister Crown tidak melakukan apapun untuk menghalangi mereka. Hal itu pun menimbulkan kecurigaan di kepala Norman. Dia merasa di antara mereka dan anak-anak lain terdapat mata-mata yang membantu Mama untuk mengawasi mereka. Norman mendapatkan ide untuk menangkap mata-mata tersebut. Malamnya mereka mengundang Don dan Gilda untuk datang ke perpustakaan. Di sana mereka memberitahu Don dan Gilda tentang kebenaran Granville House, sekaligus mencari mata-mata di antara mereka. Norman memberitahu lokasi sebuah tali yang rencananya akan mereka gunakan untuk kabur kepada Don dan Gilda. Namun Norman sengaja memberi lokasi yang berbeda untuk Don dan Gilda. Keesokan harinya rencana Norman ternyata berhasil. Dia pun mengumpulkan Emma dan Ray untuk mengungkapkan mata-mata tersebut. Bukan Don dan Gilda, namun mata-mata itu ternyata adalah Ray. Norman yang cerdas ternyata telah menipu Ray, di mana lokasi yang diberitahu sebelumnya hanya Ray dan Emma yang tahu. Kemudian Ray pun mengakui hal tersebut. Tetapi dia melakukan hal itu bukanlah tanpa alasan, namun ia sengaja menjadi mata-mata untuk upaya pelarian mereka. Sejak masih kecil, Ray menawarkan dirinya untuk menjadi bawahan Mama, agar bisa mendapatkan beberapa barang yang dia inginkan dari luar dinding, serta bernegosiasi kepada Mama agar bisa dibunuh pada saat usia 16 tahun. ハウスの正体に気づいてからずっと準備してきた誰にも気づかれないよう騙してリトルバーニーを奪ってお前ら二人を門に行かせた全部お前ら二人を殺させないために Oleh sebab itu, Ray berhasil menciptakan alat untuk menghancurkan alat pelacak yang ditempelkan di telinga mereka. Kini tim mereka pun menjadi 5 orang. Saat mereka berdiskusi bersama, Sister Crown tiba-tiba mendekati mereka. Kini Sister Crown menawarkan kerjasama kepada mereka, di mana dia akan membantu mereka untuk kabur, agar dia bisa menjadi mama seperti keinginannya. Tetapi anak-anak itu lebih dulu menyadari niat terselubung dari Sister Crown, di mana dia hanya ingin mencari bukti percobaan pelarian dari mereka untuk tujuan pribadinya. Dan pada akhirnya anak-anak itu akan tetap ditangkap dan dibunuh juga. Malamnya Emma dan yang lainnya pergi ke kamar Sister Crown untuk menggali informasi darinya.
Dari pertemuan itu, Sister Crown mengetahui rahasia, di mana kelima anak itu ternyata telah memiliki alat untuk menghancurkan pelacak yang terpasang di telinga mereka. Kelima anak itu pun memanfaatkan Ray untuk melapor kepada Mama Isabella tentang Sister Crown yang mulai mendekati mereka. Hal itu dilakukan agar Mama terhasut dan menyingkirkan Sister Crown. Keesokan harinya, Sister Crown terlihat mencari alat tersebut di seluruh tempat. Sampai akhirnya Sister Crown menemukan alat tersebut di sebuah boneka milik salah satu anak. 証拠はこの中なんか入ったよね。あ、なんだろうね。 Saat hampir saja mendapati alat itu, Mama tiba-tiba datang dan memberikan surat pemindahan untuk Sister Crown ke panti lainnya. さようなら。 Sebelum pergi, Sister Crown terlihat menaruh sebuah pulpen di laci milik Norman. Kemudian Sister Crown pun pergi ke gerbang utama. Di sana dia bertemu dengan atasannya yang disebut dengan nama Grandma. Kemudian Sister Crown pun dibunuh oleh iblis. Keesokan harinya, Emma dan Norman memutuskan untuk pergi memanjat dinding untuk melihat-lihat jalan yang akan mereka lalui saat kabur. Sementara itu, Ray, Gilda, dan Don akan bertugas untuk mengalihkan perhatian Mama. Tetapi Mama ternyata sudah lebih tahu tentang rencana itu, sehingga Mama menyekap Ray di sebuah kamar dan kemudian mencari Emma dan Norman. Dan benar saja, Emma dan Norman tertangkap basah di depan dinding. Emma pun segera menyuruh Norman untuk kabur meninggalkannya, sementara dia akan menahan Mama. Tidak diduga Mama dengan tega mematahkan kaki Emma begitu saja. Karena hal itulah Norman dan Emma pun akhirnya gagal. Dan terburu-buru Mama memberitahu mereka bahwa selanjutnya yang akan dikirim adalah Norman. Emma dan yang lainnya sangat terpukul mendengar hal itu. Ditambah sekarang Emma tidak bisa bergerak karena kakinya yang patah. Akhirnya pada hari pengiriman Norman, Emma dan Ray meminta Norman untuk kabur sendirian dan menunggu mereka di atas dinding sampai Emma pulih kembali. Keesokannya benar saja hari itu pun Norman pergi melewati batas dan membawa beberapa perlengkapan. Terlihat Norman telah berhasil sampai di atas dinding. Emma yang mengira Norman telah kabur terlihat cukup tenang. Namun tak diduga Norman malah datang kembali begitu Mama mencarinya. Hal itu membuat Emma dan teman-temannya cukup kecewa dengan tindakan Norman. Sebelum dibawa ke gerbang utama, Norman menggambarkan sketsa dinding yang telah dia telusuri. Norman melakukan hal itu agar teman-temannya bisa kabur dari tempat tersebut. Sebelum benar-benar pergi, Norman mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya dengan berat hati. Dan Norman akhirnya dibawa ke gerbang utama oleh Mama. Setelah kepergian Norman, Emma dan Ray terlihat sangat murung dan bahkan menyerah akan mimpi mereka untuk kabur. Setelah 2 bulan lamanya mereka tidak melakukan usaha apapun, dan tibalah giliran Ray untuk dikirim. Tak disangka selama 2 bulan itu keduanya tidak menyerah sama sekali, melainkan mereka telah memikirkan rencana yang lebih matang untuk pelarian mereka. Tak diduga sebelum kepergian Norman meninggalkan sebuah pesan dan rencana yang matang untuk mereka, di mana selama ini mereka tetap melatih anak-anak untuk persediaan rencana pelarian mereka, dan hal itu pun tanpa sepengetahuan Mama. Kemudian selanjutnya kini waktunya untuk menjalankan rencana tersebut. Pada malam itu, Ray dan Emma bekerja sama untuk menipu Mama, di mana mereka sengaja membuat kebakaran dan berpura-pura Ray yang sedang terbakar. Rencana itu juga diperkuat dengan dilepasnya pelacak di telinga Ray untuk diletakkan pada kebakaran itu. 始めるよ、ノーマン。 Mama lantas berlari untuk mengambil alat pemadam kebakaran dan sibuk memadamkan api di sana. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh Emma dan anak-anak lainnya untuk kabur bersama.
みんなお待たせさあ逃げるよ行こう Sebelum kabur, Emma telah memberitahu anak-anak yang berusia 6 tahun dan meminta maaf karena tidak bisa membawa mereka. Namun Emma berjanji akan kembali dan menjemput mereka nanti. Setelah itu, Mama baru menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Emma dan yang lainnya. Mama pun segera lari mengejar mereka dan menginfokan kepada peternakan di luar dinding untuk mengepung mereka di jembatan penyeberangan. Namun ternyata Norman cukup cerdas untuk mengetahui taktik itu, sehingga dia menuliskan rencana agar teman-temannya tidak melewati jembatan, melainkan melewati jalan yang lain, di mana mereka harus melewati sebuah tebing dengan menggunakan tali bantuan. Dengan kerjasama dan latihan selama ini, anak-anak itu pun satu persatu mulai melewati tebing tersebut. Sampai saat tersisa giliran Emma untuk menyeberang, Mama datang dan menghampirinya. Mama mempengaruhi Emma agar tidak pergi dari panti. Dia berkata bahwa di luar sana tidak ada kehidupan yang lebih baik selain di Granville House. Namun Emma dengan lantang berkata bahwa jika tidak ada kehidupan, maka dia dan teman-temannya yang akan membuat kehidupan itu. Dan lalu Emma pun menyeberang. Saat Emma menyeberang, Mama sebenarnya bisa saja memotong tali yang dilewati Emma. Namun karena rasa sayangnya, Mama tidak bisa melakukan hal tersebut. Setelah kepergian anak-anak itu, Mama terlihat sedikit bahagia. Bahwasannya di dalam lubuk hatinya yang terdalam, dia sebenarnya menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Karena kejadian itu, Mama akhirnya mendapatkan hukuman. Kemudian dia dijadikan sebagai makanan iblis. Dan film pun tamat.